Kenapa kamu lari ke sini? Kamu gila ya? Aku ketinggalan kunci di kamar temanku, jadi aku di sini. Aku di sini kenapa? Aku tamu. Kamu kenapa? Kamu nggak ke pemandian pria? Kamu lari ke pemandian wanita buat apa? Kapan kamu buta? Lihat baik-baik ini di mana. Lalu sekarang gimana? Gimana apanya? Ini pemandian pria. Kamu mau aku bangun dan keluar ya? Kamu aneh banget, pagi-pagi nggak tidur di rumah. Kamu lari ke pemandian air panas, kamu sakit ya? Kamu pikir aku suka? Aku semalam kerja sampai larut. Aku cuma bisa tidur di sini. Kamu tutup matamu, aku keluar aja. Kamu kerja semalaman, nggak tidur ya? Kamu pikir gimana? Tutup matamu. Udah. Aku keluar aja, kamu lanjut berendam. Berbalik. Kamu bilang kamu ketinggalan kunci di kamar orang. Kamar siapa? Itu cewek yang cedera di ski kemarin ya? Kamu datang ke sini buat dia ya? Kenapa kamu nggak jadi dukun aja? 360 profesi, kamu bisa semua. Kemarin aku lihat kamu di ski. Lihat kamu tegangnya kayak gitu. Siapa yang nggak tegang? Kamu nggak tegang ya? Kamu tegangnya beda dari matamu. Aku bisa lihat kamu mencintainya. Pergi, jangan ngomong sembarangan. Apa itu cinta? Belum sampai tahap cinta. Kalau dia, aku cuma suka-suka, ngerti nggak? Jadi benar dugaanku. Lihat ekspresimu, kamu ngaku aja. Aku ngaku kenapa? Aku memang suka dia. Jadi kamu datang ke sini buat ngungkapin perasaannya. Jangan samakan cinta kecilmu dengan aku dan Yuying, kampungan. Kampungannya playboy? Kalau begitu aku tanya. Kamu nggak ngungkapin perasaan, gimana kamu mulai pacaran? Kalau suka seseorang, bilang aja, simpel. Kenapa harus ragu-ragu? Kamu ngomongnya masuk akal. Kalau aku bilang, kamu cocok jadi konsultan cinta. Konsultan apa? Gila. Siapa yang gila? Pemandian pria. Pergi. Hankerken. Berhenti. Jangan hancurkan lagi. Ngapain sih? Ngapain sih kalian? Datanglah seorang pahlawan, kami sedang menagih utang. Orang yang tidak berkepentingan cepat pergi, jangan salahkan saya kalau tidak diingatkan. Bisa bicara bahasa Mandarin ya? Bagus, biar kita tidak repot berkomunikasi. Perlu bicara seburuk itu saat menagih utang? Saya kenal baik dengan Paman Song. Perlu sampai menghancurkan tokonya? Kamu kenal baik dengan Song Tao ya? Duan Tianle tidak ada hubungannya denganmu, jangan ikut campur. Tidak apa-apa. Paman Song saya kenal baik, lebih dari sekedar kenal. Saya dan putrinya adalah sahabat karib. Utang Paman Song hari ini jadi tanggungan saya. Tapi kalian sudah menghancurkan tokonya. 1 sen pun tidak boleh kurang. Paham? Baik. Anak muda berani, ada yang bertanggung jawab saja sudah bagus. Kami hanya menagih uang, tidak untuk marah-marah. Ini surat hutang, akta rumah, dan akta tanah, setumpuk ini. Hati-hati saat menghancurkan. Sekitar 50 juta. Saya akan beri diskon. Tunai atau cek? Duan Tianle cepat pergi. Ada apa bilang saja pada saya bisa selesaikan sendiri. Paman Song kan hanya suka berjudi. Kenapa bisa hutang sebanyak ini? Ya karena hutang judinya semakin banyak, bunga berbunga. Dan dia bisa kabur kapan saja. Tapi di dalamnya kan ada akta rumah, akta toko. Kalian ngapain sih ini?
Mesra-mesraan di sini. Kamu cepat, sekarang bayar. Tebus barang-barang ini untuk saya. Bisa bicara yang sopan tidak sih? Saya hari ini. Uangnya tidak cukup. Dia tidak bawa uang sebanyak itu, ngapain kamu sok pahlawan? Buang-buang waktu saya, tangkap orang tua itu, bawa pergi. Kalian ngapain? Jangan-jangan, ayah, jangan-jangan, lepas. Lepaskan, tunggu sebentar. Hanya segini. Kenal? Ngapain kamu peduli saya kenal atau tidak? Barang-barang ini, paling-paling hanya bernilai. Untuk menutupi surat hutang ini. Akta rumah dan akta tanah itu. Saya lihat kamu cukup tegas, saya akan memberimu beberapa hari. Kima semyo barang ini, nanti saya akan menjemput. Tapi saat itu nanti. Saya tidak ingin melihat lagi adegan yang mengecewakan. Pergi. Lihat APA, bubar. Kwan. Ayah. Setiap kali meminta saya memaafkanmu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana bisa menghancurkan rumah kita? Dunia kita. Kuan, itu Paman Song. Jangan khawatir, saya akan pergi melihat. Kuan. Kenapa begitu putus asa? Ini tidak seperti lampu Aladin yang saya kenal. Saya memang bukan lampu Aladin. Itu di dunia dongeng. Ini dunia nyata. Begitu kacau. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha. Ingin maju tapi tidak ada gunanya. Selalu ada kekuatan yang menarik saya dari belakang. Seperti lubang tanpa dasar. Tidak bisa diisi sampai penuh. Jangan pedulikan lubang tanpa dasar itu. Ada saya, teman baikmu di sini. Saya tidak akan membiarkanmu jatuh ke jurang yang dalam. Uang yang saya pinjam akan segera saya kembalikan. Sekarang bicara tentang uang? Apakah kamu menganggap saya sebagai teman? Saya belum bertanya. Kenapa tiba-tiba datang? Saya sebenarnya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Song. Tapi tidak menyangka. Ini baru teman sejati. Saya secara naluriah merasa kamu dalam kesulitan. Terima kasih. Terima kasih apa? Sekarang, mari kita selesaikan halangan ini bersama. Pergi ke Shenzhen tentu bagus. Tapi kita tidak kenal siapa-siapa. Bagaimana cari kerja? Paman Song, kamu kenal saya. Kamu sudah sampai di wilayah saya. Mencari pekerjaan itu sangat mudah.
Tidak. Kita tidak bisa merepotkanmu lagi. Saya dan ayah, Song, Kuan-Kuan. Apa yang kamu bicarakan? Masih tidak menganggap saya sebagai teman? Sudah berapa kali aku bilang, gak ribet kok. Bukan, tapi aku udah baik. Oke, ya. Aku jujur aja bilang ke kalian. Kalau kalian gak setuju, aku gak bisa tenang. Aku gak bisa tenang, gimana aku bisa pergi? Anggap aja ini buat kalian. Tolong bantu aku, biar aku tenang. Zongbo, ikut aku balik ke Shenzhen yuk. Kita juga pengen ada kesempatan buat mulai lagi. Tapi ini masalah Kuan-Kuan. Harus lihat Kuan-Kuan dulu. Lihat, Zongbo udah setuju. Kamu kan anaknya Zongbo. Pasti harus ikut ayah dong. Oke, udah. Semuanya udah selesai, makan dulu, habis itu packing. Udah diputusin. Makin yak, ayo boss. Ayo, Zongbo. Enak. Ngapain melamun? Apa nggak tahu harus mulai dari mana? Aku kan jago, bisa bantu kamu. Sampai sekarang aku juga nggak tahu. Keputusan kamu benar apa nggak? Zong Kuan-Kuan yang aku kenal kemana ya? Apa diculik kalian? Keputusan ini terlalu besar, aku takut. Takut apa takut? Udah diputusin. Kita nggak boleh mundur. Siapa suruh bantu, aku nggak bisa balas. Apa yang kamu bilang? Kamu lupa, malam itu. Waktu kita lihat meteor, bilang apa? Bilang kita bakal jadi saudara seumur hidup. Dan dulu waktu aku nggak punya jalan keluar. Bukannya kamu yang nampung aku? Sekarang, kamu harus kasih aku kesempatan buat bantu kamu juga. Kami orang-orang kungfu bilang, paling setia kawan. Duan Tianle. Lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang. Walaupun ada banyak rintangan, pasti bisa diatasi. Ini baru Zong Kuan-Kuan yang aku kenal. Dan dunia ini besar, kamu mau terus di sini aja? Sampai tua mati? Kamu kan orang Tionghoa perantauan. Balik ke tempat kamu lahir. Apa susah banget diputusin? Bener juga. Keputusan yang bagus, koper mana? Aku bantu packing. Itu tuh. Kamu nyimpan harta karun ya? Ini semua adalah kenangan masa kecil. Ada beberapa kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku, seperti foto-foto dan sebagainya. Foto-foto ini, aku bahkan tidak tahu kapan diambilnya. Sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Cepat bersihkan. Kumpulkan semua foto-foto ini bersama. Apa ini? Yang ini. Kata ayahku, ini adalah masa kecil ibuku. Dia sendiri yang membuatkanku sebuah hiasan. Cantik kan? Tapi sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini pasti sangat berarti bagimu ya. Ayo. Selamat datang di rumahmu. Paman Song, kamu bisa berkeliling melihat-lihat. Lele,
Bolehkah aku melihat-lihat fasilitas kamar mandi di sini? Tentu saja, di dalam. Sudah terlalu lama menahan. Duan Tianle. Sewa di sini pasti tidak murah ya? Apartemen di kompleks ini, semuanya dibangun oleh keluarga kami. Yang ini adalah rumah contoh. Kamu dan Paman Song tinggal di sini tidak masalah. Kunci ini untukmu. Kalau begitu. Bukan. Lalu bagaimana dengan sewanya? Kamu menyentuh poin penting. Ayo kemari. Ayo. Tahukah kamu ini di mana? Pusat kota. Dan juga, lihatlah, ukuran ruangan ini pas, tipe ruangannya bagus kan? Kalau begitu. Jadi bagaimana dengan sewanya? Kenapa aku bercanda? Kamu selalu serius. Kita adalah teman, harus saling membantu, seperti sebelumnya. Aku tinggal di rumahmu juga sama. Aku merasa ini. Keluarga kami bergerak di bidang konstruksi, rumah ini kosong juga percuma. Kamu dan ayahmu tinggal di sini tidak masalah. Aku pernah bilang sebelumnya, ingat tidak? Aku bilang, datang ke wilayahku Duan Tianle. Tidak perlu khawatir apapun. Tolong sampaikan pada Paman Song. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kuan Tianle mana? Sudah pergi, sudah pergi. Kita benar-benar berhutang budi besar padanya, lalu bagaimana ini? Bagaimana nanti bisa mengembalikannya? Tenang saja ayah, setelah aku dapat kerja dan dapat uang, aku pasti akan membayarnya 2 kali lipat. Bagus, semangat. Ayah juga akan cari kerja. Tidak boleh. Kita baru saja datang ke sini, belum kenal siapa-siapa. Tugas berat seperti mencari kerja, serahkan saja padaku. Diam di rumah saja ya. Jangan pergi kemana-mana. Ibu, apakah itu kamu? Tenang saja, semuanya baik-baik saja. Duan Tianle yang kamu temui sebelumnya, dia banyak membantu aku dan ayah. Kamu tidak perlu khawatir. Aku dan ayah akan memulai lagi di sini dan mencari kembali hari-hari yang dulu. Ibu, aku pasti bisa melakukannya. Selamat datang, silakan masuk. Maaf, apakah kalian masih mencari pelayan? Maaf, kami baru saja sudah penuh. Sudah penuh? Baik, terima kasih. Maaf ya, Kenapa kamu seperti ini? Aku akan membantumu. Terima kasih, terima kasih. Kak Kuan Jing Feng. Kenapa kamu di sini? Aku juga ingin bertanya padamu. Terima kasih, terima kasih. Saat aku lulus SMA, aku dengar kalian pindah ke Cina. Ternyata ke Shenzhen.
Yang paling kebetulan, di kota sebesar ini kita bisa bertemu. Iya, ini benar-benar takdir. Kamu masih ingat, Kak Jingfen? Dulu waktu aku di sekolah sering dibully, kamu selalu yang membelaku. Kamu adalah sahabat terbaik Jingya. Tentu saja aku menganggapmu seperti adik kandung sendiri. Siapa yang berani mengganggumu, aku pasti akan menamparnya. Kamu masih ingat, dulu kamu sering datang ke rumah kami. Setiap kali kamu datang, kamu selalu membawa coklat buatan ayahmu. Coklat buatan ayahmu itu benar-benar enak. Sayangnya, setelah kita pergi, tidak pernah bisa makan lagi. Kak Jingfen, apakah Jingya baik-baik saja? Jingya ini memang anak yang aneh. Sejak kejadian itu, setiap kali aku menyebut namamu, dia langsung kabur. Kemudian aku juga tidak berani menyebutnya lagi. Aku tidak menyangka. Dia benar-benar tidak menghubungimu lagi. Kakak Jingfen, bisakah kamu memberitahu aku sebenarnya kenapa? Kamu tidak tahu. Aku juga tidak tahu kapan mulainya. Dia tiba-tiba tidak peduli padaku, telepon pun tidak diangkat. Ketika melihatku, dia menghindar, sampai kalian pindah ke Cina. Aku juga tidak sempat bertemu dengannya untuk terakhir kali. Aku selalu sangat ingin tahu kenapa. Tapi tidak pernah ada yang memberitahuku. Saat SMA, orang tua kami meninggal satu persatu. Dalam keadaan terdesak, setelah lulus, aku terpaksa membawa mereka berdua pergi ke Shenzhen, mengandalkan paman. Tapi tidak disangka, 2 tahun lalu, paman juga meninggal karena sakit. Yang ditinggalkannya adalah toko bunga ini yang telah dia kelola seumur hidupnya. Kami bertiga sekarang menjalankan toko kecil ini, berharap bisa terus membukanya. Adik Jingya ini sifatnya terlalu aneh. Alasan dia seperti ini mungkin hanya aku yang tahu. Kakak Jingfen, bisakah kamu memberitahu aku sebenarnya kenapa? Itu cowok yang sejak kecil bermain dengan kalian. Apakah kamu masih ingat? Kuyang Hao. Jingya ini terlalu keras kepala, ditanya apapun, dia tidak mau bicara. Kalau bukan karena saat aku pindah rumah, tidak sengaja melihat buku hariannya. Kamu bilang Jingya. Di buku hariannya itu, penuh dengan foto Ouyang Hao. Aku sudah kenyang. Ouyang Hao, aku sudah tidak bisa makan lagi. Ini untukmu. Untukku? Aku juga mau makan. Kalau dipikir-pikir, Jingya tidak peduli padaku. Memang sejak saat itu.
Kakak Kuan Kuan. Kenapa bisa kamu? Kenapa kamu di Cina? Liburan? Tidak, aku baru sampai di Shenzhen. Langsung bertemu dengan kakak Jing Fan. Jingyi sudah besar ya. Aku sampai tidak mengenalinya. Kamu mau tinggal di sini berapa lama? Jangan-jangan sebentar lagi pergi lagi. Tidak kok, kali ini justru sebaliknya. Mungkin aku tidak akan pulang dulu. Serius? Bagaimana dengan Zhongbo? Aku datang bersama ayahku. Serius? Benar kok? Kami sudah lama tinggal di sana. Menginggangi suasana, kebetulan ada teman di Shenzhen. Jadi kami datang bersama. Kak Kuan Kuan, aku kasih tahu ya. Kamu ikut aku saja. Aku paling kenal Shenzhen. Oke. Tapi sebaiknya aku cari kerja dulu. Kerja ya? Jujur saja, aku dan ayahku ke Shenzhen karena sebelumnya punya banyak hutang. Kami juga menggadaikan toko coklat kami. Aku baru datang ke sini, tidak punya tabungan. Kalau aku tidak cari kerja, ayahku bisa kelaparan. Jingya. Kak Kuan Kuan, terima ini. Jam 8 pagi sampai jam 7 malam, libur 1 hari di akhir pekan. Libur hari libur, ini kuncinya, kalau tidak ada masalah. Besok mulai kerja. Oh ya, soal gaji, sama seperti kami, tenang saja. Kita semua keluarga, tidak akan merugikanmu. Bukan Kak Jing Fan. Justru karena kita semua keluarga. Aku tidak bisa membiarkan masalahku memengaruhi kalian. Banyak bicara, datang saja. Tidak lihat ya, tadi aku di luar. Pasang iklan lowongan, toko sedang butuh orang. Kalau kamu tidak keberatan, kerja di sini dulu. Nanti kalau ada kesempatan lebih baik, aku juga tidak akan menahanmu. Kak Jing Fan, aku mana mungkin keberatan. Kalau kamu benar-benar butuh orang, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan malas. Nah, itu baru benar. Bagus sekali. Jingya, kamu tidak keberatan kan? Aku antar barang. Dia itu keras di luar, tapi lembut di dalam. Kasih dia waktu. Kenapa? Zhong Kuan Kuan, kenapa kamu masih begitu ceroboh? Kamu datang ke sini buat apa? Aku tidak menyangka, kukira kamu di toko bunga. Jadi guru merangkai bunga, tak kira kamu di sini kerja keras. Aku bantu kamu ya. Susah banget. Ini barang yang aku beli untuk toko. Kenapa? Aku cuma berniat baik, kamu malah marah. Jelas-jelas tidak kuat, masih saja nekat. Nekat apa? Ini pekerjaanku. Begini saja, aku cari kerja untukmu di perusahaan ibuku. Kerja yang lebih ringan, mau tidak? Jangan so tahu, jangan kira aku berhutang padamu. Kamu bisa seenaknya menyuruhku, aku tidak perlu. Sudahlah, jangan nekat. Aku bantu kamu angkat. Salah sendiri. Darahnya keluar. Taruh di samping. Oke. Kuan Kuan, cowok ganteng ini temanmu ya? Dia, Halo, aku Duan Tianle. Hello. Halo, senang bertemu dengan kalian semua. Aku dengar dari Paman Song tentang kalian. Yang ini pasti Jing Fan ya? Anak muda, matanya tajam ya. Aku, kakak kelas Kuan Kuan waktu SMA. Kami berdua dulu sangat akrab. Aku adiknya Jing Fan. Namaku Jingi. Halo, yang ini pasti. Teman SMA Kuan Kuan, Jingnya ya?
Hari ini aku datang untuk membantu Kuan-Kuan mengundurkan diri. Itu dia. Dia teman yang dulu membantu aku dan ayahku. Pindah ke Shenzhen. Lalu, dia bilang mau bantu kamu apa tadi? Itu, dia bilang, dia mau bantu aku mengejar target ya. Ya, mengejar target. Kak Jingfen, bungkuskan aku seikat bunga mawar. Semakin besar semakin baik. Oke, tidak masalah. Tunggu ya. Aku bantu, aku jago merangkai bunga. Mereka bertiga begitu akrab, kamu enak saja menahan mereka? Aku yang jadi beban, kamu yang jadi beban aku, gimana? Kamu gak lihat aku kerja serius, kerja keras buat cari uang? Balikin uangnya. Kasih tanganmu. Ngapain? Pelan-pelan. Sudah. Terus kamu gimana? Jari. Bego banget, plaster aja nggak bisa pakai. Sudah. Bunga sudah dibungkus. Berapa harga buket ini? Diskon 20%, jadi 250. Angka ini cukup bagus, 300 nggak usah kembalian. Oke, semoga hidup damai. Makasih ya. Pergi dulu. Selamat datang lagi. Kak Kuan-Kuan. Kamu kenal cowok sebaik ini dari mana? Ganteng, senyumnya manis, kalau diibaratkan emas, dia itu. 99,99999% pria baik. Bagus mana? Aku rela tukar semua pacarku. Buat Duan Tianle, nggak bisa. Nanti bisnis toko bunga kita berkurang setengah. Kak, kok kamu realistis banget sih? Kalau kakakmu nggak hemat, siapa yang bayar uang sekolahmu? Ada pacar seganteng ini, aku nggak perlu cari apa lagi. Ayo, kerja. Rencana pembayaran. Iya. Kamu ini Song Kuan-Kuan, kan? Iya. Senang bertemu. Teman kamu. Ini teman baikku Kiao Heng, si pelaybau. Aku bukan. Tapi kamu nggak perlu khawatir, dia biasanya cuma incar cewek cantik. Mau bunuh aku ya? Aku kasih tahu, bunuh aku pun harus bayar utang. Cepet juga ya, aku kasih tahu. Ini rencana pembayarannya, aku kira ada apa? Baru selesai, kamu baca baik-baik. Nona Song Kuan-Kuan, aku mau tanya sesuatu. Kamu tahu nggak tidur? Itu penting banget buat seseorang. Apalagi buat cewek. Kayak kalian cewek, harus jaga kulit kalian. Tidur malam selalu yang paling penting. Dan kamu, ngapain aja tengah malam begini? Rencana pembayaran, kamu bilang ini buat apa? Iya kan? Duan Tianle. Kamu tahu aku setiap malam ngetik komputer. Aku ngetik sampai hampir subuh baru bisa hitung pokok, bunga, dan suku bunga. Berapa lama aku hitung, bukan cuma itu. Risiko besar kecil selama belasan tahun ke depan. Aku bahkan udah anggarkan suku bunga beberapa tahun ke depan. Kamu maksud apa? Apa kamu nggak suka? Bunga yang aku hitung terlalu rendah? Apa kamu mau bikin aku mati kesel? Yang aku bicarain sekarang. Bukan masalah bunga, tapi masalah waktu. Apa kamu benar-benar mau pakai waktu belasan tahun buat bayar utang ini? Dari umur 20 tahun berutang, terus bayar sampai umur 30-an. Gimana masa muda kamu? Gimana hidup kamu? Aku tahu maksud kamu, mau aku cepat-cepat bayar utang, kan? Tapi aku sekarang. Tapi apalagi sih? Song Kuan-Kuan, aku bilang terakhir kali. Uang ini nggak buru-buru, urusan ini taruh dulu. Ayo Kiao Heng, main shoot, ayo 50. Nggak boleh. Kamu tahu aku tipe orang seperti apa, aku nggak suka ngutang. Bagaimanapun juga, hari ini kamu harus kasih aku kesimpulan. Aku bilang Song Kuan-Kuan, apa kamu sio kerbau? Aku ngomong apapun sama kamu nggak jelas, apa aku ngomong? Uang ini nggak buru-buru, ngerti nggak? Stop.
Kasih, ambil sini. Duduk dulu, jagoan. Ngapain sih? Sampai kalian berdua kayak mau perang. Cuma karena uang segini doang? Kuan. Utang ya harus dibayar, itu sudah pasti, tapi... Kita Tianle maksudnya apa? Kamu ingat? Yang kita Tianle bilang. Kalau kamu bayar selama belasan tahun, gimana masa muda kamu? Kan jadi terbuang semua. Dengerin. Makanya, aku punya rencana. Bikin kamu baik, dia baik, semua baik. Rencana apa? Rencana aku ini adalah... Nggak boleh. Gila, beneran gila. Zong Kuan. Jangan marah, ngapain buru-buru pergi? Jangan bilang kamu juga setuju dengan rencana bodoh itu. Aku juga kaget waktu dengar. Tapi kalau dipikir-pikir, ini mungkin ide bagus. Soalnya kita kan sudah kenal dekat. Aku nggak perlu cari orang lain buat main drama ini. Dan buat kamu udah bantu aku besar-besaran. Utang-utangmu padaku, kita hapus. Aku bilang, aku lebih baik kerja 10 tahun lagi, daripada pura-pura jadi pacarmu. Dan sekarang suruh aku pura-pura jadi anak orang kaya? Gila aja kalian mikirnya. Benar-benar, aku paling benci sama orang yang sok-sokan. Siapa yang bilang anak orang kaya itu sok-sokan? Sok-sokan itu. Mungkin kamu aja yang nggak pede, nggak bisa sampai ke level itu. Aku nggak pede, aku nggak mau aja. Kenapa kamu nggak mau? Pikir deh, berapa banyak kerjaan yang udah kamu coba? Berapa banyak jenis kerjaan yang udah kamu lakukan? Jadi atur aja. Pertama bantu aku, kedua lunasin utang. Kan win-win solution. Aku tambahin 1 tahun gratis sewa rumah. 2 tahun. 3 tahun. Ini bukan masalah sewa rumah. Ini masalah aku. Zong Kuan, aku mohon deh, oke? Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa harus kamu. Mungkin karena aku benar-benar nggak bisa cari orang lain. Yang bisa aku ajukan permintaan nggak masuk akal ini. Permintaan yang nggak masuk akal ini. Tolong aku, oke? 3 tahun sewa rumah gratis. Harus gratis. Setelah pesta ulang tahun, langsung putus. Harus putus. Jangan bilang papa aku. Harus nggak bilang papa kamu. Jadi kamu setuju? Oke deh. Kan aku bilang kamu orangnya asik. Bagus. Ayo, kita minum buat merayakan kerja sama kita. Lalu aja bilang gak ganggu kerjaanku, sekarang udah lupa. Aku masih kerja besok. Udah dulu ya. Hati-hati di jalan ya, pelan-pelan. Cuma main drama aja. Nggak ada yang istimewa. Cepat balik, papa. Bahaya, jangan turun. Esnya tipis. Aku yang turun, Paman Zong. Apa sih? Pergi sana. Aku dan putrinya adalah teman dekat. Hari ini, hutang Paman Zong akan aku tanggung. Dia dulu sudah banyak membantumu. Kenapa kamu tidak membantunya? Bukankah dia teman baikmu? Sebenarnya aku juga tidak tahu, kenapa harus kamu. Aku hanya ingin. Mungkin aku tidak akan pernah bisa lagi, di hadapannya. Mengajukan permintaan yang tidak masuk akal ini. Jadi, tolong bantu aku, ya? Ini cuma bantuan kecil kok. Perlukah memikirkannya begitu banyak, Zong Kuan? Kalian kan teman super dekat. Aku berharap, kamu juga bisa mendapatkan hubungan cinta yang sempurna. Tapi, kenapa untuk membantu ini?
Ada begitu banyak perasaan rumit di hatiku. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada Jong Kuan-Kuan? Aku kasih tahu ya, pasangan kontrak seperti kalian bisa saja jadi serius beneran. Kamu harus memikirkan Yuying. Dia gimana? Aku kasih tahu ya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Di mataku, hanya ada Ruan Yuying. Kuan-Kuan adalah teman yang sangat langka, teman baik, tapi aku kasih tahu ya, kalau jadi pacar, 10.000 kali tidak mungkin. Bagus, itu benar. Dengan begitu aku bisa merencanakan dengan baik bagaimana membuat Cinderella ini. Serahkan padaku, teman baik. Tenang saja, kapan aku pernah gagal? Tunggu saja lihat, kita akan membuat Cinderella ini. Ya. Aku sangat yakin. Aku tidak akan jatuh cinta pada Song Kuan-Kuan. Ya, aku tidak akan. Pasti tidak akan. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Direktur, terima kasih. Silakan duduk. Chinyu. Kami bilang Tian Le ini. Pulang ke rumah tidak bilang apa-apa padaku. Aku sangat berharap dia bisa memiliki hasil yang baik dengan Yuying. Tapi dia malah tidak menyukainya. Dan malah berpacaran dengan gadis lain. Apakah Tian Le pernah memberitahumu asal-usul gadis ini? Tidak. Kakek bilang Tian Le pernah memberitahunya. Katanya cewek ini lebih menonjol daripada Yuying. Tapi dia merahasiakannya dari saya. Katanya harus menunggu sampai ulang tahun ke-80 kakek. Baru akan memperkenalkannya ke semua orang. Jadi, sekarang kita tidak bisa menyelidiki Ki Chang dan Mesin ini. Di depan saya mereka mengintai. Katanya ingin bekerja sama dengan Master Ruan. Kalau Master Ruan bekerja sama dengannya, lalu muka saya sebagai General Manager akan ditaruh di mana? Tian Le ini seharian bermalas-malasan. Tidak memanfaatkan hubungan dengan Yuying. Malah bergaul dengan cewek lain, dia tidak tahu kesulitan saya sebagai ibunya. General Manager, apakah Anda sudah mencoba berbicara dengan Tian Le tentang urusan keluarga Ruan? Dia mana mau bicara dengan saya? Dia tahu selain Yuying. Saya tidak akan setuju dengan siapapun. Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, anak muda pasti suka bertengkar. Menurut saya, Tian Le dan putri keluarga Ruan bukan tidak ada harapan sama sekali. Bukankah mereka baru saja pergi liburan bersama? Ya, mereka pergi liburan. Tapi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka pulang berurutan. Anak muda itu sombong. Kalau ada perselisihan, mungkin tidak mau mengalah. Jika General Manager benar-benar ingin mempererat hubungan dengan keluarga Ruan, Anda bisa menggunakan status sebagai orang tua untuk menjadi penengah. Tante, silakan duduk. Orang tuamu pergi urusan. Ayah. Silakan minum teh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Orang tuaku kebetulan sedang pergi. Tante datang untuk bicara urusan kerja dengan ayahku, ya? Sebenarnya saya datang hari ini khusus untuk mengirim undangan. Anda mau mengadakan pesta ulang tahun? Bukan saya, tapi kakek kami. Kakek Tian Le ulang tahun ke-80. Saya harap hari ini saya bisa mengirimkannya. Dan pada hari itu, seluruh keluarga Anda bisa datang. Baik, saya akan sampaikan ke orang tuaku. Tapi tante terlalu baik, undangan bisa dikirim lewat orang saja. Kenapa harus repot datang sendiri? Sebenarnya saya datang hari ini juga khusus untuk melihatmu. Melihat saya? Mungkin kamu tidak tahu, ini agak tiba-tiba. Sejak pertama kali saya bertemu denganmu, aku sangat menyukaimu. Jadi, aku mendukung kalian untuk menjalin hubungan.
Tianle kami ini agak pemarah. Entah apa yang membuatmu tidak senang. Jadi, hari ini aku datang untuk meminta maaf atas namanya. Bu, aku rasa mungkin ada kesalahpahaman. Kamu jangan salah paham sama Tianle. Tianle memang keras kepala, tapi dia sangat baik hati. Keluarga kami hanya punya satu anak laki-laki. Kami sangat berharap ada gadis cantik, baik hati, dan pengertian sepertimu menjadi menantu kami. Aku sangat berharap kalian bisa terus menjalin hubungan. Jangan mudah mengakhiri hubungan ini. Bu, sungguh maaf. Aku rasa Bu benar-benar salah paham, aku dan Tianle. Sebenarnya belum mulai menjalin hubungan. Bagaimana bisa ada yang namanya mengakhiri hubungan? Belum mulai. Benar? Tianle bagiku mungkin masih seperti anak kecil. Tapi mungkin bisa menjadi teman yang asyik bermain bersama. Dia cukup pandai menghibur perempuan, tapi kalau sebagai pasangan, sebenarnya aku lebih menghargai pria yang bertanggung jawab dan lebih matang. Puyambu sangat membuatku terharu. Cantik, baik hati, dan pengertian. Aku merasa tidak pantas. Kalau Bu mau, aku bisa menemani Bu. Ngobrol, jalan-jalan, atau minum teh sore. Tapi hubungan kami, biarkan saja mengalir secara alami. Yueng, kamu benar-benar bijaksana. Membantu Bu mencari jalan keluar. Lihatlah ayahmu, Master Wan. Begitu sukses dalam karir. Mendidik anak perempuan juga sangat baik. Jangan sampai ayahku mendengar ini. Nanti dia akan sombong lagi. Yueng, kalau bisa. Maksudku kalau bisa. Tianle menjadi pria yang bertanggung jawab dan memiliki jiwa kepemimpinan. Apakah kamu akan menerimanya saat itu? Biarkan saja hubungan ini mengalir secara alami. Bu jangan terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang bisa memastikan. Yuing, ada tamu yang mencarimu di luar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu. Kamu sibuklah, beritahu orang tuamu. Nanti, sekeluarga datang bersama, ya? Kalau begitu, saya pergi dulu. Anda pelan-pelan saja. Sampai jumpa. Saya tidak mengantar, Anda pelan-pelan. Oh ya, nanti bersihkan juga bagian sini, oke? Setelah ganti, bersihkan lantainya. Oh. Kak Yunjeng. Tidak menyangka kita bertemu lagi. Nona Ruan. Oh ya, sedang jalan-jalan ya? Kalau tidak jalan-jalan ke sekitar sini, mana mungkin ketemu kamu? Toko ini belum buka sekarang. Akan segera buka, tidak termasuk taman bermain itu. Ini toko kedua yang saya tangani. Apakah masih butuh tenaga kerja? Bagaimana mungkin saya bisa mempekerjakan Nona Ruan? Saya benar-benar sedang mencari kerja. Saya takut toko kecil ini tidak mampu mempekerjakanmu. Kalau buka, undang saya datang, ini pasti tidak masalah kan? Nona Ruan, selama kamu mau, kami sangat menyambut. Sepakat, kita janji. Maaf, kepala kami sedang ada rapat. Jadi dia kembali ke kantor. Halo, saya manajer toko ini. Kepala kami sudah memberikan instruksi. Katanya ada rekan dari Departemen Perencanaan yang akan mengatur toko bunga untuk survei. Saya yang akan melayani kalian. Terima kasih, terima kasih. Kami datang hari ini untuk memastikan lokasi dan ruang di sini. Kalau begitu, bagian dekorasi bunga toko ini nanti akan kami atur setiap minggu. Kami akan mengirim orang untuk mengganti bunga, pasti perlu persiapan. Kalau begitu, apa ada yang perlu dibantu? Sementara tidak perlu, hari ini saya dan rekan saya hanya akan mengambil foto, nanti kami akan memberikan sketsa desain kepada kalian, keputusan akhir ada pada kalian. Baiklah, silakan lihat-lihat saja. Terima kasih,
Terima kasih. Silakan masuk. Halo. Duan Tianle. Saya bilang, saya tidak akan terlambat. Alamat kan sudah kamu kasih tahu? Berapa kali kamu mau bilang? Baik, saya tidak bicara lagi, saya sibuk. Sampai jumpa. Sungguh menyebalkan, berapa kali telepon dalam sehari? Apa sih kalian berdua? Kenapa sih menguping telepon orang? Tidak sopan kamu ini. Kyong. Lihat ada cowok ganteng ini, terus nelpon kamu tanpa henti. Ini kebahagiaan, harus dihargai. Itu Duan Tianle, kalian pernah ketemu? Bukan cowok ganteng sama sekali. Dia memang bukan cowok ganteng. Dia ganteng dan kaya. Kaya loh. Sudahlah, kita kerja yang benar. Aku mau pulang cepat hari ini. Mau kencan ya? Kencan tapi bilangnya nggak pacaran. Bohong. Bukan kencan, tapi... Aku juga nggak ngerti. Bukan kamu. Jangan tunggu bunga layu baru mau memetik. Ada cowok baik di sampingmu, kamu masih nggak ngerti menghargai. Jangan sampai seperti kami bertiga. Jangan masukkan aku, kamu yang nggak punya pacar. Aku nggak termasuk, aku nggak ada yang mau. Bangga ya? Perlu banget nambah masalah? Rinjingi, maksud kamu apa? Aku mau foto dulu, kalian ngobrol aja. Hari ini maaf merepotkan kalian. Kami akan selesaikan desain ini dan serahkan ke Anda dalam beberapa hari. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Bye. Orang toko bunga baru saja pergi. Hal kecil ini, kamu yang atur aja, oke? Oh ya, Pak Direktur. Aku mau adakan makan malam untuk mempererat hubungan antar karyawan. Anda bagus, kalian main aja, aku nggak cocok. Selamat bersenang-senang. Kamu adalah apel kecilku, nggak pernah bosan mencintaimu. Wajah merahmu menghangatkan hatiku, menyalakan api dalam hidupku. Api, kamu adalah apel kecilku. Bagiku, kerja adalah perasaanku. Selama bertahun-tahun ini, bekerja keras adalah prinsip hidup yang selalu aku pegang. Aku kesepian? Mungkin sedikit. Sendiri. Sebenarnya aku yang paling tahu. Tentu saja aku butuh teman. Seperti hari-hari itu, di tengah salju, pernah ada seseorang yang berbagi bento hangat denganku. Dan dia, seperti meteor, di langit hidupku, menyisakan jejak api, tapi jatuh dalam kesunyian. Dia
Apakah aku akan bertemu dengannya lagi? Hello. Saya Liun Heng. Bagaimana kamu bisa punya nomor telepon saya? Lin Jingyi. Kakak, kenapa kamu menekan aku di saya? Kamu tidak belajar dengan baik, dan tidak membantu pindah barang. Kamu main game apa? Saya tidak sedang main game, saya sedang mempelajari rencana keuangan toko, mengerti? Kamu masih bohong padaku. Kamu jelas-jelas mengambil jurusan bahasa Inggris di sekolah malam. Kapan kamu mulai terjun ke dunia keuangan? Tolonglah kakak, kamu benar-benar ketinggalan zaman. Sekarang mengelola keuangan itu sangat mudah, tidak serumit itu. Bagaimanapun juga, uang ini paling aman disimpan di bank. Tolonglah, Nona Lin Jingfen. Sekarang adalah era pintar, bahkan toilet pun bisa disiram dengan ponsel. Kamu masih hidup seperti orang zaman dulu, cepat atau lambat akan tertinggal, mengerti? Saya beritahu kamu, produk keuangan ini. Tingkat penjambelian tahanannya lebih tinggi daripada bank. Dan operasinya sangat sederhana, keuntungannya sangat menjanjikan. Kenapa kamu tidak belajar? Saya tidak mengerti kalian ini. Cepatlah ke pintu bantu kuan-kuan pindah barang. Cepat, cepat, cepat. Wukong keuangan. Saya hanya ingin tahu sedikit. Kakak Jingfen, saya ada urusan mendadak. Saya pergi dulu. Besok saya datang lebih awal. Ini baru jam berapa? Saya pergi. Baik. Kakak Kuan-Kuan. Kamu tidak sadar. Kuan-Kuan ini akhir-akhir ini sangat tidak normal. Sejak Duan Tianle muncul. Jadi lebih tidak normal lagi. Etiket, sikap, tutur kata, dan ritme adalah beberapa poin penting dalam pelatihan kita kali ini. Karena sudah menyebutkan poin-poin penting ini, kita tidak bisa tidak membicarakan apa? Seni peran. Seni peran dibagi menjadi aliran pengalaman dan aliran metode. Apa yang dibicarakan aliran pengalaman? Aliran pengalaman berbicara tentang aktor di atas panggung. Harus memikirkan apa yang dipikirkan karakter, khawatir tentang apa yang dikhawatirkan karakter. Dengan begitu, kamu bisa membawa karakter ini. Fokus sedikit, Gunung Tai berdiri di depanmu, kamu juga harus tetap tenang. Kamu mengerti? Ini reaksi alami saya, mengerti? Saya beritahu kamu, bahkan riak di hati. Kamu tidak boleh menunjukkannya di wajah, kamu adalah putri bangsawan. Apa badai besar yang belum kamu alami? Saya baru saja membicarakan etiket dan sikap, lihat kamu sekarang, seperti apa? Sebenarnya, apa yang dikatakan Kiao Heng ada benarnya juga. Kamu tidak akan mundur di hari pertama kelas, kan? Siapa bilang aku mau mundur? Aku, Song Kuan-Kuan, sudah berjanji. Tidak akan mengingkari janji. Baiklah. Kalau begitu, sikap dan etiketmu tidak bisa kamu lakukan. Bisakah kamu bicara dengan lebih lembut? Kamu seperti ini. Coba berikan senyum lembut dulu. Apa ini senyumnya? Senyum palsu, malah lebih terlihat tidak tulus. Sangat munafik. Ayo, biar aku beri kamu inspirasi. Coba pikirkan, dalam hidupmu, momen paling hangat dan paling cerah. Atau, pikirkan cinta yang paling membekas dalam hatimu. Cinta. Aku rasa dia hanya pernah mengalami satu hubungan. Hubungan yang tidak ingin dia ingat. Kalau begitu, coba pikirkan, sejak kecil hingga besar. Orang yang paling memberikan kehangatan dan kelembutan padamu. Dia yang paling banyak memberikan kelembutan, perlindungan, perhatian, dan perawatan padamu. Benar.